Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, mari kita sama-sama kilas tentang latar belakang singkat dari Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang berjudul Perihal Ramalan Sang Buddha. Nichiren Daishonin menulis surat ini pada tahun 1273 saat beliau sedang mengalami pengasingan di Pulau Sado. Bisa dikatakan bahwa surat ini ditulis kepada seluruh muridnya. Dari judul surat ini, yakni perihal ramalan Sang Buddha. Apakah ramalan yang dimaksud? Hal ini mengarah pada Sang Buddha Sakyamuni dan Nichiren Daishonin yang meramalkan tentang perkembangan Buddhisme, khususnya ajaran Sutra Bunga Teratai pada masa akhir Dharma. Setelah Sang Buddha Sakyamuni meninggal dunia atau parinibbana, hingga saat ini, dunia kita mengalami berbagai periode penyebaran Buddhisme yang bisa dikategorikan ke dalam 3 masa, yakni masa awal Dharma, masa pertengahan Dharma, dan masa akhir Dharma. Masa awal Dharma dan masa pertengahan Dharma sudah berlalu, dan kini kita sedang hidup di masa yang disebut sebagai masa akhir Dharma. Nichiren Daishonin yang hidup pada abad ke-13 juga masuk ke dalam periode masa akhir Dharma ini. Dalam bab ke-23 dari Kitab Sutra Bunga Teratai, terdapat kutipan yang mewakili bahwa Sang Buddha Sakyamuni membuat suatu ramalan. Ramalan tersebut adalah bahwa para pelaksana Sutra Bunga Teratai akan muncul di awal masa akhir Dharma, dan mereka akan terus menyebarkan ajaran sutra ini meskipun akan mengalami penganiayaan yang hebat. Sesuai dengan kata-kata di kitab sutra tersebut, banyak hal yang menjelaskan bahwa berbagai rintangan akan muncul bagi mereka yang akan menyebarkan ajaran Sutra Bunga Teratai ini. Namun, bagi yang sungguh-sungguh bertahan dan menyebarkannya, maka karunia kebajikannya juga akan sangat berlimpah. Setelah mengkaji semua kitab sutra, Daishonin membandingkan pola dan sejarah kehidupan dari para guru-guru Buddhis yang hidup sebelum masanya. Namun, tidak ada satupun yang telah berhasil melaksanakan atau mewujudkan ramalan Sang Buddha tersebut, yakni untuk menghidupkan kembali ajaran agung Sutra Bunga Teratai ke seluruh dunia. Selain itu, Daishonin sendiri pada akhirnya menyadari bahwa banyak peristiwa yang diperincikan dalam kitab sutra justru adalah persis dengan perjalanan hidupnya sendiri, persis dengan berbagai kejadian yang telah beliau alami semasa hidupnya saat memperjuangkan Sutra Bunga Teratai. Terlebih lagi dalam kitab sutra dan juga dalam pengamatan yang dicatat oleh berbagai cendekiawan Buddhis seperti Tiantai, Miao dan Dengyo yang hidup di masa awal dan masa pertengahan Dharma. Semuanya mengatakan bahwa kekuatan Buddhisme akan melemah dengan seiringnya waktu, terutama pada masa akhir Dharma, di mana manusia dipenuhi dengan kekeruhan batin yang akan mempersulit mereka untuk dapat menerima dan memahami ajaran agung Sutra Bunga Teratai. Selain itu, mereka semua juga mengatakan bahwa walaupun Buddhisme yang awalnya muncul dari arah barat atau negeri India, tetapi akan muncul sosok Bodhisattva Agung yang disebut sebagai Bodhisattva Superior yang akan menghidupkan kembali intisari ajaran Sutra Bunga Teratai, khususnya dari arah timur, dan ajarannya akan menerangi seluruh Jambudvipa atau ke seluruh dunia. Atas dasar semua ini, Nichiren Daishonin yang berada dari arah timur atau negara Jepang telah bangkit dan membuktikan semuanya. Beliaulah yang telah menghidupkan kembali ajaran Sutra Bunga Teratai, dan beliau juga meramalkan bahwa ajaran agung yang telah ia bangkitkan ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dalam Gosho ini, Daishonin juga mengutarakan betapa bersyukurnya beliau karena bisa terlahir di masa akhir Dharma, yang dikatakan akan sulit untuk bisa menyebarkan ajaran Buddhisme yang sesungguhnya. Daishonin juga telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk memastikan bahwa ramalan dan harapan dari Sang Buddha Sakyamuni bahwa ajaran agung Sutra Bunga Teratai akan terus hidup dan tidak akan pernah membiarkannya terputus. Saat ini, kita semua pun harus memiliki semangat yang sama seperti Nichiren Daishonin. Melalui kemenangan hidup kita, kemenangan revolusi manusia kita, setiap hari kita bisa membuktikan bahwa Buddhisme agung yang bagaikan matahari ini selalu hidup dan tersebar luas. Betapa gembiranya kita bisa hidup di masa akhir Dharma
untuk meneruskan pekerjaan Sang Buddha. Ditambah lagi, kita pun perlu mengingat perjuangan ketiga guru kehidupan Soka Gakkai yang juga telah berjuang tanpa menyayangi jiwa raga mereka untuk mempertahankan kemurnian ajaran Sutra Bunga Teratai ini. Betapa bangganya kita bisa berjodoh dengan organisasi Soka Gakkai yang telah mewujudkan ramalan Sang Buddha dan ramalan Daishonin, menyebarkan ajaran agung Sutra Bunga Teratai ini hingga bisa tersebar ke 192 negara dan wilayah. Sebagai murid Sang Buddha dan sebagai murid Daishonin, mari kita terus menjalani hidup kita berdasarkan semangat intisari ajaran Sutra Bunga Teratai, bahwa setiap makhluk hidup tanpa terkecuali pasti bisa menjadi bahagia mutlak dan mencapai kesadaran Buddha. Tanpa takut oleh rintangan hidup apapun, mari kita terus berjuang di dalam arus besar Kosen Rufu bersama Soka Gakkai untuk ikut berperan dalam tindakan mulia menyebarluaskan Dharma. Sekian dan terima kasih banyak semuanya.